Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama kami di Bengkel Sepeda Motor Patarjo. Kemarin sore kita kedapatan pasien ya, dimana untuk pasien mengeluh motor tidak bisa di jalan ketika digas. Setelah dilakukan pengecekan untuk kita nyalain motor, kita gas dikit, oh ternyata benar. Dan kemungkinan terjadi yaitu fan belnya mengalami putus ya, karena di bagian engkel juga tidak dalam kondisi normal ya, engkolnya ini ke atas. Pasti di dalam ruang CVT ini ada problem ya. Oke, kita langsung eksekusi untuk penanganan motor kali ini. Kita langsung bongkar. Ikuti videonya ya, jangan di skip ya. Oke, kita bisa lihat sama-sama untuk kondisi fan bel masih utuh ya. Cuman kondisi dimana fan bel ini sangat kendor ya. Fan bel sangat kendor. Kita coba nyalakan motornya. Oke, kita coba test drive ya, karena tadi beda dengan yang sekarang ya. Ada baut di dalam bak CVT. Oke, daripada nanti resiko ketika dicoba, mending kita bongkar aja. Ada kelainan apa?
Untuk roller peyang-peyang ya, roller sudah peyang-peyang, harus diganti. Nah untuk tempatnya ini masih bagus, masih sliding. Untuk karet ini udah kendor, nanti kita lakukan pengganjalan saja. Nah untuk bagian bak CVT ini kita akan lakukan servis ya, karena terlalu kotor, ini kondisinya udah kotor parah banget. Nah untuk bagian as belakang ini sangat oblak ya, ini kondisi lakernya ini udah rusak, ini laker udah rusak, kita bongkar sekalian. Untuk bagian laker nanti kita ganti lakernya, laker kita ganti, sealnya ini juga nanti akan kita ganti. Oke, sebelum lanjut ke langkah selanjutnya kita tata terlebih dahulu agar untuk bagian part-partnya tidak ada yang hilang, kesandung atau apa, kita kasih tempat wadah ya. Oke, karena ini nanti seal yang bagian belakang, puli belakang nanti akan kita ganti, jadi kita akan membersihkan menggunakan bensin ya, agar lebih maksimal dalam proses pembersihannya. Oke, sorry karena tadi videonya sempat kepotong dikarenakan penyimpanan penuh ya, biasa. Kita lanjut. Oli gardan tentunya kita juga kuras ya.
Oke, ini udah oblak parah, jadi ini harus diganti untuk lakernya. Untuk yang lain masih cakep lakernya, jadi hanya perlu dilakukan pergantian di laker ini, yang laker as. Oke, hati-hati ya. Ini ada penguncinya. Ini penguncinya kita lepas terlebih dahulu. A few moments later. Oke, setelah pengunci terlepas, ini kita ambil asnya. Kemudian untuk pelepasan ini lakernya ini sama ya, tinggal dipukul aja ini sama, ini akan terlepas. Jadi kita gantinya dengan yang baru. A few moments later. Oke, setelah bearing terlepas, kita ganti dengan bearing yang baru ya. A few moments later. Oke, ini udah terpasang ya laker yang baru. Kemudian nanti kita pasang silnya, karena untuk sil sekarang masih kosong, nanti kita lanjut setelah kita beli silnya. Bak CVT juga akan kita bersihkan karena sangat kotor. Dan untuk part-partnya juga harus kita bersihkan ya. Ganda mangkok gandanya ini kita bersihkan juga. Oke. Oke, ini kondisi part yang udah kita bersihkan. Oke, untuk bagian laker ini nanti kita lumasi dengan grease dan oli ya sedikit, karena tadi udah terkena bensin, jangan sampai kelupaan nanti rusak. Ini juga kita kasih pelumas pakai grease aja, dikit aja. Kemudian kita rakit ya. Oke, setelah kita rakit ya, kita bersihkan, kita rakit.
Untuk packingnya tidak akan kita ganti, kita akan berikan lem tribon karena ini masih utuh ya, ini kita lem aja. Oke, setelah semuanya bersih, ini kita udah pasang. Mohon maaf tidak tervideo karena tadi sulit untuk melakukan proses pengambilan video. Nah, untuk sealnya juga udah kita ganti yang baru. Untuk packingnya kita tidak ganti karena kita lihat masih bagus untuk packingnya, jadi kita cuma kasih tambahan lem ya, lem tribon. Nah, untuk karetnya ini udah kenceng ya. Oh, masih kendor ini coy. Ini kenceng, ini kenceng. Satu kendor nih kita kencangkan ya. Kita kasih plat seperti ini ya. Jadi kita tambahin satu lagi platnya. Ya, kenceng ya untuk karetnya. Ya, di sini kita menggunakan roller Mio J ya, 54P, dimana ini lebih ringan agar tarikannya lebih dapat ya. Oke, hanya saja sedikit. Oke, karena ini bentuk pemasangan ini bebas ya, karena kanan kiri sama. Beda jika kanan kirinya beda ya. Terlihat dari piringannya ini yang sebelumnya ini mengalami aus ya. Ini aus yang bagian sini sama ini. Ini kenapa bisa aus seperti ini? Karena roller sebelumnya itu pecah seperti ini ya. Nah, jadi mengakibatkan rollernya itu pecah. Untuk dorongan ini terlalu ke bawah ya, dorongan ini terlalu ke bawah sini, sehingga untuk area ini menempel pada ini ya. Ini kalau parah banget nih, udah tergerus nih, sedikit demi sedikit ini udah tergerus nih ya, sudah tergerus ya. Ini juga ini bagian samping sini juga udah kemakan ya, sisi sebelah sini sudah termakan. Kondisi rollernya udah parah. Dan yang sebelumnya ini juga udah termakan ini. Oke, karena untuk bagian tengah ini masih sliding, jadi kita pakai kembali. Tidak perlu diganti karena hanya akan memakan biaya yang lebih besar. Oke, jangan lupa, oh ini udah bersih. Ini yang depan udah, jangan lupa juga dilap. Kemudian kita pasang ya. Ini kita pasang seperti ini. Nah, untuk asnya dikasih grease sedikit saja, jangan sampai kebanyakan. Sedikit saja ya pemberian grease-nya. Kita akan pasang. Nah, untuk kondisi fanbelnya ini masih lumayan, kita pasang kembali ya. Kita hanya lakukan pergantian di rollers, terus bearing, terus seal, dan lakukan pengganjalan di karet roller. Oke, ini kita pasang.
Oke, karena untuk motor Mio ini laker asnya ini cuma satu, jadi alangkah baiknya kita pasang cover terlebih dahulu, baru kita akan coba test drive ya. Oke, karena beban akan berat jika kita seperti ini kita coba, beda dengan motor seperti motor Vario, beda. Karena lakernya cuma satu, untuk laker pulinya kita pasang terlebih dahulu untuk baknya. Oke, kita coba motornya, kita test drive ya. Oke ya, jadi untuk kasus kali ini ketika kita udah bongkar CVT, ternyata problemnya dari seal puli belakang ya. Seal puli belakang itu harus kita ganti karena terjadi kebocoran seal puli belakang. Kemudian untuk laker, bearing laker untuk puli belakang ini juga udah lumayan oblak, jadi kita ganti sekalian, kita bongkar. Nah untuk loller udah peyang penjol, ini udah harus wajib banget diganti. Ini aja udah memakan tempatnya ya, tempat lollernya udah kemakan. Nah untuk packingnya nggak kita ganti, masih bagus. Itu aja yang kita ganti, dan valve tidak kita ganti ya. Kita hanya melakukan itu. Oke, untuk penanganan kasus kali ini, motor untuk tarikannya nggak ada. Ternyata bukan pada fan bel putus ya teman-teman. Fan belnya itu masih ada, bahkan masih lumayan bagus. Tapi menurut informasi pemilik, tarikannya nggak ada. Setelah dibongkar ada beberapa kendala ya, seperti roller harus diganti, sealnya ini juga udah bocor, kemudian lakarnya juga, lakar puli belakangnya juga oblak. Nah alhamdulillah untuk kasus kali ini sudah beres ya. Oke, kita tinggal rakit bodi-bodinya. Oke, semoga bermanfaat. Oh iya, sebelumnya untuk oli gardan kita harus ganti karena dilakukan pembongkaran pada bagian gardan. Untuk oli mesin kita akan cek juga apakah masih bagus atau tidak, sekalian controlling ya. Untuk pengecekan oli mesin
Ini dibersihkan terlebih dahulu ya, ini dilap ujungnya kita lap. Oke, kita lap, kemudian ini kan kering ya, terus kita tempelkan tanpa diputar, kita tempelkan seperti ini ya, mentok ya tanpa diputar. Oke, mentok tanpa diputar, kemudian kita ambil. Sedikit banget ya, olinya sudah berkurang dari kapasitas normal. Oke, kita ganti juga untuk olinya ya, oli mesin kita ganti juga. Oke. Oke, terlihat olinya sangat kental. Untuk kapasitasnya berkurang banyak ya. Oke, perlu diperhatikan juga untuk penggunaan oli, jangan sampai telat karena bisa menyebabkan kerusakan di area mesinnya. Oke, semoga bermanfaat.